Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian fenomena akhir zaman. Ini termasuk di antara tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Kita belum masuk pembahasan tanda besar. Poin terakhir yang kita bahas dari fenomena akhir zaman adalah kathratus syuh dan kathratut tijarah. Merajalelanya sikap sifat pelit, sedit, buntut, kasiran, keked, merengkel, cap jahe, meregehese. Itu sudah kita terangkan. Kedua, kathratut tijarah, merebaknya tijarah atau bisnis. Kita teruskan. Di antara fenomena akhir zaman adalah kathratuz zalazil. Banyaknya terjadi gempa bumi. Ini diungkapkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqumus sa'atu hatta takthuraz zalazil." Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga banyak terjadi gempa bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Fitan, dengan sanad yang sahih. Hadis kedua diterima dari Salamah bin Nufail. Berkata Salamah, seorang sahabat, "Kunna julusan inda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara al-hadis wa fihi wa baina yaday sa'ah mutanun syadidun wa ba'dahu sanawat al-zalazil." Kami sedang duduk-duduk di samping Nabi SAW. Lalu dia menceritakan hadis. Hadis ini panjang. Di antara isi hadis yang panjang ini adalah menjelang hari kiamat ada bencana yang besar dan setelah itu ada beberapa tahun terjadinya gempa bumi. Hadis ini terdapat dalam kitab Musnad Ahmad. Dalam Musnad Ahmad kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid, rawahu Ahmad wa Tabrani wal Bazzar wa Abu Ya'la wa rijaluhu thiqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya
Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, Imam Al-Bazzar, Imam Abu Ya'la juga meriwayatkan hadis ini, dan rijal atau para perawi hadis ini seluruhnya thiqat. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dalam musnadnya juz yang keempat halaman 104, dan hadis ini sahih. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, qad waqa'a fi kathirin minal bilad asy-syamaliyah wasyarqiyah wal gharbiyah kathirun minaz zalazil, walakin alladhi yadhharu anna al-murada bi kathratiha syumuluha wa dawamuha. Kata Imam Ibnu Hajar, sungguh telah terjadi di banyak negeri, di timur, di barat, dan di selatan, banyak terjadi gempa bumi. Ini di zaman Imam Ibnu Hajar, di abad ke-7 Hijriah, ini sudah banyak terjadi gempa bumi. Apakah itu termasuk fenomena akhir zaman? Padahal sejak zaman itu sampai zaman sekarang sudah berlalu 8 abad ya. Belum juga terjadi kiamat. Kata Imam Ibnu Hajar, akan tetapi yang jelas yang dimaksud dengan banyaknya terjadi gempa bumi yang menjadi tanda kiamat adalah kathratuha wa syumuluha wa dawamuha. Pertama sering, intensitasnya kerap gitu. Yang kedua syumul. Syumul itu mencakup kebanyakan daerah, mencakup banyak negeri dalam jangka waktu yang bersamaan. Wadawamuha, dan dawam. Dawam itu rutin, continue, selang beberapa hari terjadi gempa, selang berapa hari terjadi gempa, dan itu terjadi di banyak negara. Sudah terjadi apa belum? Belum kan ya? Dengan intensitas yang kerap gitu, dengan durasi yang agak lama, bisa meruntuhkan bangunan, bisa membuat tanah terbelah, dan itu rutin terjadi dengan intensitas yang kerap, dan itu belum terjadi. Begitu penjelasan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juz 13 halaman 87. Dikuatkan lagi oleh hadis lain yang diterima dari Abdullah bin Hiwalah radhiyallahu anhu. Kata Abdullah, wada'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yadi ala ra'si aw ala hamati. Faqala ya ibn Hiwalah, idza ra'aita al-khilafah qad nazalat al-ardh al-muqaddasah faqad danatil zalazil wal balaya wal umuril idham was sa'ah yawma idzin aqrabu ilan nas min yaday hadhihi min ra'sik. Kata Abdullah bin Hiwalah, Rasul SAW meletakkan kedua tanganku di atas kepalaku begini, atau di atas ubun-ubunku, lalu berkata, wahai Ibnu Hiwalah, bila engkau melihat khilafah turun mencapai muqaddasah, turun mencapai negeri muqaddasah, negeri yang disucikan, di antaranya termasuk Palestina, Nazaret yang memang berdekatan satu negeri di sana, itu disebut al-ardul muqaddasah, ya. Kalau kekhalifahan sudah mencapai sana, berarti sudah dekat akan terjadinya gempa bumi dan beberapa bencana serta perkara-perkara besar. Dan hari kiamat saat itu lebih dekat kepada manusia dibanding kedua tanganmu terhadap kepalamu. Saat itu kedua tangannya ditempelkan di mana?
di kepala. Dekat apa enggak? Bukan dekat lagi tapi nempel. Kiamat akan seperti itu, sangat dekat bila Palestina dikuasai oleh kaum muslimin. Sekarang kan belum ya. Palestina dan beberapa negeri yang ada di sekitarnya termasuk Nazaret, termasuk kota-kota yang dianggap suci di sekitarnya. Sekarang masih di tangan Yahudi. Kalau itu sudah dikuasai, itu sudah dekat kiamat. Berdasarkan hal itulah maka kita mengetahui salah satu di antara fenomena akhir zaman adalah banyaknya terjadi gempa bumi. Dan yang dimaksud dengan gempa bumi yang menjadi tanda kiamat bukan sekali dua kali. Tapi dengan intensitas yang sering, yang kerap, dan mencakup banyak wilayah di negeri-negeri di dunia ini. Inilah fenomena akhir zaman pertama yang kita bahas hari ini. Kedua, zuhurul khasaf wal masakh wal qadhaf. Ini kadang tidak rasional, tapi ini akan terjadi di akhir zaman. Itu munculnya 3 fenomena aneh besar. Pertama, khasaf. Khasaf itu artinya diamblaskannya ke muka bumi, dibenamkan ke dalam tanah. Kata orang Sunda, dibebeskeun kana taneuh tah. Terkubur di dalamnya. Itu khasaf namanya. Azab dari Allah Azza wa Jalla untuk para pelaku perbuatan-perbuatan tertentu. Kedua, masakh. Kalau masakh dirubah yang asalnya manusia menjadi binatang, menjadi kera-kera dan babi-babi. Apakah ini maknanya hakiki atau majazi? Bentuk fisiknya berubah jadi monyet dan babi ataukah cuma akhlak, cuma karakternya? Nanti kita akan bahas. Dan yang ketiga adalah qadhaf. Makna qadhaf itu dilempari oleh batu. Dijatuhi oleh batu-batu yang menyebabkan mereka binasa. 3 kejadian dahsyat yang merupakan azab ini akan terjadi sebagai salah satu di antara fenomena akhir zaman. Ini dijelaskan dalam beberapa hadis, di antaranya yang pertama hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir hadhil ummah khasafun wa maskhun wa qadhafun. Qalat qultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun. Qal na'am idza dhaharatil khabath. Kata Aisyah, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi di akhir kehidupan umatku ini 3 fenomena. Pertama, khasaf, yaitu diamblaskannya orang ke dalam bumi, dibenamkannya manusia ke dalam tanah. Yang kedua, masakh, dan yang ketiga, qadhaf. Aku bertanya, kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa? Padahal di tengah-tengah kita masih banyak orang yang soleh. Ini hadis yang semakna dengan ini tidak 1, tidak 2, tapi banyak. Tidak 1 sahabat, 2 sahabat, tapi banyak. Ini dari Aisyah. Dalam riwayat lain dari Zainab. Apakah kita akan binasa? Padahal di kalangan kita masih banyak orang yang soleh. Sahabat menjadi saksi bahwa sahabat-sahabat lain yang menjadi kawannya itu betul-betul orang-orang yang soleh. Jangankan sesama sahabat, Allah dan Nabi Muhammad SAW pun menetapkan bahwa orang-orang yang hidup di zaman itu orang-orang soleh, orang-orang terbaik, orang-orang yang istimewa loh. Apalagi sesama sahabat. Yakin ini orang soleh, ini orang soleh, ini orang soleh.
Beda dengan zaman kita sekarang, berani nggak kita tunjukkan ada ikhwan yang soleh nggak sekarang? Nggak berani kan? Malah pasti setelah mikir semenit 2 menit nggak ada tuh, gitu ya kesimpulannya ya. Para sahabat zaman itu, wah yang soleh nggak kehitung. Apakah kita akan binasa? Padahal di kalangan kita banyak orang yang soleh. Beliau menjawab, iya, idza dhaharal khabath. Ya, kalau sudah merajalela khabath. Khabath itu lebih ditekankan oleh para ulama kemaksiatan yang berupa perzinahan, waliyadzubillah. Maka kalau itu sudah merajalela, 3 fenomena yang tadi akan terjadi, diamblaskan orang ke muka bumi, dirubah orang jadi binatang, dan dilempari atau diurug oleh batu yang membuat mereka binasa. Hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis ini sahih sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Itu hadis pertama. Kedua, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Nabi SAW, baina yaday sa'ah maskhun wa khasafun wa qadhafun. Menjelang terjadinya kiamat ada masakh, maksud itu dirubah. Asalnya orang menjadi binatang, juga akan terjadi khasaf, diamblaskan, dan akan terjadi qadhaf. Qadhaf itu orang dilempari dengan batu-batu. Mungkin fenomena alam juga, batu runtuh dan seterusnya menimpa orang sehingga orang itu binasa, atau kejadian apapun yang bentuknya seperti itu. Ada beberapa kesaksian dari para ulama ini sudah terjadi, teralami oleh siapa? Oleh kalangan Zanadiqah dan Qadariyah. Mereka mengalami 2. Pertama masakh, yang kedua qadhaf. Para ulama menyaksikan kaum zindiq, kaum batiniyah, kaum sufi melakukan ritual kebidahan yang berbau syirik. Mereka mengalami 2 hal. Pertama, berjatuhan batu yang menimpa mereka sehingga mereka binasa dalam keadaan demikian. Yang kedua, adanya masakh atau berubahnya mereka menjadi kerak-kerak dan babi-babi. Ini teralami oleh 2 komunitas yang mengaku muslim. Pertama Zanadiqah, yang kedua Qadariyah. Qadariyah itu orang-orang yang menolak adanya takdir, baik sebagian ataupun seluruhnya. Mereka menyatakan tidak ada takdir. Mereka menyatakan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi kecuali setelah itu terjadi baru tahu. Bayangkan, senista itu, sebatil itu keyakinan mereka tentang Allah. Tidak ada takdir kata mereka. Ini Qadariyah. Maka mereka ditimpuk dengan batu, dijatuhi dengan batu, dan berubah mereka menjadi kerak-kerak dan babi-babi. Sebuah riwayat dalam Musnad Ahmad diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innahu sayakunu fi ummati maskhun wa qadhafun wa huwa fil zindiqah wal qadariyah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya akan terjadi di kalangan umatku maskhun dan qadhaf. Masakh tadi dirubahnya, orang menjadi binatang, dan juga qadhaf, ditimpukinya dengan batu. Dan ini terjadi di kalangan zindiqah dan qadariyah. Itu kata Nabi SAW. Zindiqahnya saat itu ketika Nabi berbicara belum ada. Qadariyahnya saat ini dibicarakan belum muncul. Tapi Nabi SAW sudah tahu berdasarkan wahyu nanti akan muncul orang yang mengingkari takdir.
disebut Qadariyah. Nanti akan muncul orang yang dalam melakukan ritual agama menyimpang, nambah-nambah, ngurang-ngurang atau robah, disebut zindiqah. Istilahnya sudah ada di zaman Nabi SAW. Orangnya, pemahamannya, pengamalannya belum ada. Tapi Nabi SAW sudah menyampaikan. Ini salah satu di antara nubuah beliau. Sama dengan hadis riwayat Imam Muslim, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan, dua kelompok ahli neraka yang tidak pernah aku lihat. Maksud belum pernah aku lihat, di zaman beliau hidup, kedua golongan ini belum ada. Yang pertama adalah orang yang memegang apa? Cameti, pecut seperti ekor sapi, yadribuna bihan nas. Mereka memukuli orang dengan cameti itu. Itu adalah penjelasan atau ungkapan dari para penguasa diktator. Penguasa yang jahat, yang zalim terhadap rakyatnya. Ini ahli neraka. Di zaman Nabi tidak ada. Sinfani min ahli nar. Orang yang punya power, punya kekuasaan, punya pangkat, punya pasukan, berbuat zalim dengan kekuasaannya kepada rakyat yang dipimpinnya. Itu ahli neraka yang pertama, yang di zaman Nabi itu tidak ada. Tapi nanti akan muncul. Sudah muncul belum? Udah banyak, udah sering dari dulu juga ya. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukh al-ma'ilah. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka miring dan memiringkan. Kepala mereka itu seperti pungguk unta, ya. Yang dimaksud berpakaian tapi telanjang, wanita itu berpakaian tapi pakaian itu tidak menutupi seluruh auratnya. Pakaiannya lekbong, kelek, katembong. Pakaiannya pakai tank top. Apa tank top teh? Saya cuma dengar istilahnya, yang bagaimananya nggak tahu, singkatannya apa nggak tahu. Pakaiannya pakai you can see. Saya juga nggak tahu kayak gimana you can see. Pakaiannya pakai you can touch me. Juga nggak tahu kayak apa itu. Pokoknya berpakaian tapi tidak menutup seluruh auratnya. Yang lebih parah, you can do anything. Oleh karena itulah tidak menutup aurat. Berpakaian tapi telanjang. Atau menutup seluruh aurat tapi mencetak, memperlihatkan bentuk tubuh. Atau longgar, menutup seluruh aurat tapi transparan. Tipis sehingga warna kulitnya kelihatan. Itu masuk ke dalam kategori nisaun kasiyatun ariyatun. Berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun mumilatun, maknanya fatinatun muftinatun. Mereka miring dan memiringkan, maknanya mereka menjadi sumber fitnah dan menjerumuskan orang kepada fitnah. Fatinatun, mereka berdosa dengan perbuatannya. Muftinatun atau mumilatun, mereka menjerumuskan orang lain juga ke dalam dosa. Laki-laki yang melihat mereka itu sampai melotot, gak berkedip, sampai berpapasan, badannya muter begitu tak. Sambil muter, sambil berjalan, di depan ada got, curalit. Sumber fitnah, sumber bencana. Ini golongan kedua ahli neraka yang tidak pernah dilihat oleh Nabi SAW di zaman itu. Golongan kedua sudah muncul sekarang belum? Sudah banyak, sudah beberapa tahun yang lalu. Hampir di setiap tempat, di angkot, di mall. Mudah-mudahan di masjid tidak ada. Ada ke masjid juga tuh yang kayak begitu ya. Awalnya mungkin tidak tahu, tidak paham, sekali ngaji begitu, yang keduanya sudah berubah insya Allah. Atas hidayah dari Allah Azza wa Jalla.
Jadi kadang Nabi SAW mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi kelak di zaman beliau tidak ada. Tapi akan terjadi kelak. Ini mukjizat beliau. Beliau mengetahui yang gaib karena diberitahu oleh Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Allah lah yang mengetahui perkara gaib. Termasuk masa yang akan datang perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Nabi SAW seringkali memberitahukan perkara-perkara yang akan datang yang belum terjadi di zaman beliau tapi nanti kelak akan terjadi. Termasuk ini fenomena akhir zaman belum terjadi di zaman Nabi SAW tapi nanti akan terjadi, termasuk munculnya Qadariyah dan Zindiqah. Di zaman beliau belum ada tapi nanti akan muncul. Dan mereka akan mengalami masakh dan qadhaf. Hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad. Dan Syekh Ahmad Syakir ketika mentahqiq hadis ini menyatakan isnaduhu sahihun. Sanad hadis ini sahih. Kalau ada yang bertanya, apa alasannya sahih? Orang yang bertanya itu berarti enggak faham ilmu hadis. Ilmu mustalahul hadis. Kalau sahih berarti memenuhi kriteria kesahihan hadis yang disepakati, nggak perlu dijelaskan. Kalau sahih berarti sanadnya ittisal, nyambung, tidak terputus, baik mursal, munqati, mu'dhal, mu'allaq, itu yang istilah-istilah untuk sanad yang terputus. Ini ittisalus sanad wa dhabtur ruwat. Rawi-rawinya dhabit. Juga rawi-rawinya adil. Kalau dhabit berkaitan dengan kekuatan hafalan, tidak pelupa, tidak keliru, tidak salah, kuat hafalannya. Kalau keadilan berkaitan dengan karakteristik, tidak berdusta gitu, tidak menjadi ahli maksiat, jujur, terpercaya dan seterusnya, dan tidak ada illat atau syadz. Itu berarti sahih. Adapun kalau dhaif, ya harus dijelaskan. Karena penyebab kedhaifan banyak. Apakah dhaif dalam hal sanad? Kalau dalam hal sanad, apakah terputus di awal, di tengah, di akhir, atau di pinggir? Apakah dia mursal, apakah dia mu'allaq, apakah dia mu'dhal, apakah dia munqati? Itu harus dijelaskan. Atau dari segi rawinya atau dari segi apa? La jarha illa mubayyan. Tidak boleh menjarah, mentaifkan suatu hadis kecuali dengan dijelaskan. Tapi kalau sahih nggak perlu penjelasan. Hadis ini sahih. Kalau sahih berarti memenuhi 4 kriteria kesahihan hadis tadi. Tidak perlu penjelasan. Berkata Syekh Ahmad Syakir isnaduhu sahih. Sanad hadis ini sahih. Kalau sahih berarti 4 kriteria tadi terpenuhi. Tanpa harus dijelaskan lebih rinci. Hadis yang menyatakan akan muncul di kalangan umatku, ya, orang yang mengalami masakh dan qadhaf, mereka adalah kaum zindiq dan kaum qadariyah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, berkata Nabi SAW, fi hadhil ummah au fi ummati khasafun wa maskhun au qadhafun fi ahlil qadar. Di kalangan umatku ini akan muncul khasaf, masakh dan qadhaf fi ahlil qadar, di kalangan orang-orang qadariyah. Ahlul qadar lah orang-orang yang mengingkari adanya takdir, baik sebagian ataupun seluruhnya. Itu mereka disebut ahlul qadar atau disebut juga golongan qadariyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam bab tentang qadar. Imam At-Tirmidzi dalam sunannya meriwayatkan hadis ini 2 kali, dan hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Hadis lain dari Abdurrahman bin Shahar Al-Abdi dari bapaknya. Siapa bapaknya Abdurrahman bin Shahar? Shahar. Dia berkata, Shahar ini seorang sahabat.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taqumus sa'atu hatta yukhsafa biqabail. Fayuqal man baqiya min bani fulan. Qal fa'araftu hina qala qabail annaha al-arab li'anna al-ajam tunsabu ila quraha. Kata Sahar, Rasul SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga ada beberapa qabilah yang akan diamblaskan ke muka bumi. Dikatakan siapa yang masih tersisa dari Bani Fulan. Bani Fulan itu nama sebuah qabilah. Berkata Sahar, aku mengetahui ketika Nabi menyebut qabilah berarti itu orang Arab, orang Timur Tengah. Kalau disebut qabilah berarti orang Timur Tengah, orang Arab. Karena apa? Karena orang Ajam tidak disebut dengan sebutan qabilah Bani Fulan, tapi sering dinisbatkan ila qurraha, kepada qaryah mereka, negeri mereka. Seperti Al-Bukhari, seperti An-Nawawi, seperti Al-Albani, itu dinisbatkannya kepada negeri, kepada kota, kepada desa tempat mereka tinggal. An-Nawawi nisbat kepada Nawa, desa tempat kelahiran Imam An-Nawawi. Al-Bukhari nisbat kepada Bakhara, demikian juga Ad-Daruqutni, demikian juga Ad-Darimi, dengan demikian juga Al-Qurtubi, itu nisbatnya kepada negeri-negeri tempat mereka hidup. Termasuk Al-Albani nisbat kepada Albania. Itu bukan daerah Arab. Albanian daerah mana itu? Dulu Uni Soviet ya, Rusia. Kalau disebut qabilah Bani Fulan berarti itu orang Arab. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, rawahu Ahmad wa Tabrani wa Abu Ya'la wal Bazzar wa rijaluhu thiqat. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, Imam Abu Ya'la dan Imam Al-Bazzar, dan rijal-rijal atau para perawi hadis ini seluruhnya thiqat. Itu boleh jelaskan dalam kitab Majma'uz Zawaid. Riwayat lain dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dia berkata, Sami'tu Buqairah imra'ata Qaqa bin Abi Hadud taqulu sami'tu Rasulullah SAW alal mimbar wa huwa yaqul idza sami'tum bi jayshin qad khusifa bihi qariban faqad adhallatis sa'ah. Kata Muhammad, berkat aku mendengar Buqairah. Buqairah itu istri dari Qaqa bin Abi Hudud. Berkata Buqairah, aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar. Di dalam khutbahnya beliau berkata, bila kalian mendengar ada satu pasukan tentara yang diamblaskan ke muka bumi dalam waktu dekat ini, maka faqad adhallatis sa'ah, berarti kiamat sudah dekat. Itu menunjukkan kalau ada terjadi sebuah peristiwa, fenomena alam, termasuk juga fenomena mungkin sosial politik, dalam bentuk satu pasukan tentara dibenamkan ke dalam tanah, itu menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat. Hadis ini sanadnya hasan sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Itulah di antara beberapa hadis tentang 3 fenomena akhir zaman, yaitu masakh, kemudian khasaf, dan juga qadhaf. Setelah menerangkan beberapa riwayat tadi, berkata para ulama, wal khasaf qad wujida fi mawadhi'a fi syarq wal gharb qabla asrina hadha.
ووقع في هذا الزمن كثير من الخسوفات في أماكن متفرقة من الأرض وهي نذير بين يدي عذاب شديد وتخويف من الله لعباده وعقوبة لأهل البدع والمعاصي كي يعتبر الناس ويرجعوا إلى ربهم ويعلموا أن الساعة قد أزفت وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. Ini diungkapkan oleh banyak ulama, di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, diungkapkan juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ya. Diungkapkan juga oleh Syekh Mubarak Furi di dalam Tuhfatul Ahwadhi, juga dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud. Mereka semua berkata khasaf. Apa khasaf itu tadi? Dibenamkannya orang ke dalam tanah telah terjadi di banyak negeri di timur ataupun di barat sebelum zaman kita sekarang. Sebelum zaman Imam Ibnu Hajar, sebelum zaman Imam Al-Qurtubi. Dan sekarang di zaman kita banyak terjadi, diamblaskan di beberapa tempat yang berbeda di muka bumi. Ini adalah peringatan tentang azab yang sangat dahsyat, hal yang menakut-nakuti dari Allah bagi hamba-hambanya. Ini juga azab bagi ahlul bid'ah dan ahlul maksiyah, agar manusia mengambil pelajaran sehingga mereka kembali kepada ajaran agama mereka dan mereka mengetahui bahwa kiamat sudah dekat. Dan ketika itu dekat, tidak ada tempat bersandar, tempat berlindung dari azab Allah kecuali hanya kembali kepada Allah semata-mata, ya. Wa qad jaa al-wa'idu lil usat min ahli al-ma'azif wa syaribil khumur bil khasaf wal masakh wa qadhaf. Sungguh telah ada beberapa riwayat yang berisi ancaman bagi para pelaku maksiat. Nah, dengar, pelaku maksiatnya apa? Ahlul ma'azif. Apa ahlul ma'azif? Para pemusik, para penyanyi, para peminum khamr. Mereka diancam dengan 3 ancaman: khasaf, masakh, dan qadhaf. Nih, beberapa riwayat itu diantaranya kita akan ungkapkan. Pertama, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi hadhil ummah khasafun wa maskhun wa qadhafun." Di kalangan umat ini akan ada orang yang mengalami khasaf, masakh, dan qadhaf. 3 yang tadi dijelaskan. Faqala rajulun minal muslimin, berkatalah salah seorang kaum muslimin yang ada di sana, "Ya Rasulullah, mata dzalik?" Wahai Rasulullah, kapankah itu terjadi? Beliau menjawab, "Idza dhaharatil qiyan wal ma'azif wa syuribatil khumur." Bila telah muncul merajalelanya nyanyian, musik, dan dikonsumsinya khamr. Banyak orang yang mabuk. Dan ini kayaknya saudara kembar antara musik, nyanyian, dan mabuk, ya. Di mana ada mabuk-mabukan, di sana ada nyanyian, musik. Baik di tempat tertutup yang terlokalisir, di tempat-tempat hiburan malam, bahkan yang paling parah di tempat terbuka. Ada party, ada pesta, ada panggung dalam rangka apa? Pernikahan atau sunatan, biasanya panggung. Undang apa? Grup musik. Yang nyanyinya, yang jogetnya sambil mabuk. Karena apa? Karena kalau nggak sambil mabuk malu. Jingkrak-jingkrak kayak cacing kepanasan gitu kan. Untuk menghilangkan rasa malu, mereka sebelum naik panggung apa dulu? Mabuk dulu. Makanya kayak orang gila. Bukan kaya lagi, kayanya dibuang.
Perilakunya kalau dia sendiri menonton dalam keadaan sadar itu bahkan membuat dia malu. Ya. Coba tanya mungkin di antara ikhwan dan akhwat ada yang masa lalunya seperti itu. Alhamdulillah Allah telah memberikan hidayah kemudian berhenti kemudian ngaji. Bener nggak? Sebelum naik panggung rata-rata apa dulu? Minum dulu. Bukan minum air mineral. Minum yang beralkohol kemudian mabuk. Dalam rangka apa? Supaya berani. Supaya tidak malu, supaya hilang rasa malu dari dirinya ketika naik ke dalam panggung. Itu adik kakak itu, saudara kembar, musik, nyanyian, mabuk-mabukan. Ya. Hadis yang barusan sudah dijelaskan di riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kedua, hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Dia berkata Nabi SAW, la yashrabanna nasun min ummati al-khamar yusammunaha bi ghairi ismiha yu'zafu ala ru'usim bil ma'azif yakhsifullahu bihimul arad wa yaj'alu minhum al-qirdah wal khanazir. Kata Nabi SAW, pasti beberapa manusia dari kalangan umatku akan minum khamr. Pakai pasti lu. Kenapa pakai pasti? Sebab Nabi menyatakan la yashrabanna. Pakai 2 huruf taukid. Asalnya yashrabu. Masuk huruf lam taukid. La yashrabu. La-nya pendek. Masuk nun taukid tsaqilah di akhirnya la yashrabanna. La yashrabanna nasun min ummati. Ada sekelompok manusia dari kalangan umatku pasti akan meminum khamr yusammunaha bi ghairi ismiha. Mereka menamai minuman ini bukan dengan nama khamr. Namanya bisa macam-macam ya, beda-beda. Terus selain mabuk yu'zafu ala rusim bil ma'azif, mereka diiringi di atas kepala mereka dengan suara-suara musik. Sambil mabuk, sambil musik. Itu seru banget itu. Akhirnya tubuhnya meliuk-liuk, mengikuti aluran suara musik. Allah amblaskan mereka ke dalam tanah dan Allah jadikan mereka menjadi kerak-kerak dan babi-babi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Kitabul Fitan, bab al-uqubat, dan hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan dirubahnya mereka menjadi kerak dan babi itu hakiki atau majazi? Hakiki itu makna yang sebenarnya ataukah sekedar makna kiasan? Para ulama ikhtilaf. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh Ibnu Katsir. Sekali lagi Ibnu Katsir bukan Ibnu Hajar. Dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 65. Karena zaman dahulu orang Yahudi di dalam Al-Qur'an dijelaskan ada yang dirubah menjadi kerak dan babi. Allah berfirman, "Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabat faqulna lahum kunu qiradatan khasiin." Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui orang-orang yang berlebih-lebihan di antara kalian tentang hari Sabtu. Kita tahu hari Sabtu adalah hari sucinya umat Yahudi. Yahudi beribadahnya hari apa? Sabtu. Nasrani beribadahnya hari Ahad. Kaum muslimin beribadahnya hari Jumat. Di kalangan Yahudi ada yang berbuat bid'ah. Memang betul disyariatkan ibadah di kalangan mereka di hari Sabtu. Ada di kalangan mereka yang berbuat bid'ah berlebih-lebihan atau merubah ritual yang mereka lakukan di hari Sabtu. Ya, waktunya benar hari Sabtu, tapi lebay, berlebih-lebihan. Oleh Allah dikatakan alladzina i'tadaw minkum fis sabat, orang-orang yang berlebih-lebihan di antara kalian dalam melakukan ibadah di hari Sabtu.
Faqulna lahum, lalu kami, kata Allah, berkata kepada mereka, kunu qiradatan khasin, jadilah kalian kerak-kerak yang hina. Jadi di kalangan Yahudi, di kalangan Nasrani juga ada kebidahan dari zaman dahulu merubah syariat. Dan oleh Allah dikatakan kerak kamu, jadi kerak kamu. Itu pada zaman dahulu kebid'ahan, pelaku kebid'ahan di zaman dahulu juga diancam sebelum Islam datang. Dan tetap diancam sampai ajaran Islam sudah datang. Siapa yang mengadakan kebid'ahan, menambah ajaran agama, menguranginya atau merubahnya, maka tetap terancam dengan ancaman yang dahsyat. Ketika menafsirkan ayat ini, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bi'annahu maskhun haqiqiyun wa laysa maskhan ma'nawiyan faqat. Fahadzal qawlu huwa rajih wa huwa ma dhahaba ilaihi Ibnu Abbas wa ghairuhu min a'immati tafsir. Ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa Allah berkata jadilah kamu kerak yang hina, ini perubahan yang hakiki, bukan perubahan maknawi. Ini makna yang sebenarnya bukan makna kiasan. Artinya secara fisik mereka betul berubah menjadi kerak. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Ini juga pendapat yang dipegang oleh Ibnu Abbas dan imam-imam ahli tafsir yang lainnya. Demikian kata Imam Ibnu Katsir. Ini tidak sepakat, ini salah satu pendapat, tapi pendapat ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Wa dhahaba Mujahid wa Abul Aliyah wa Qatadah ila annal masha kana ma'nawiyan wa annahu kana liqulubihim lam yumsahu qiradatan. Adapun Mujahid, Abul Aliyah dan Qatadah, ini juga ulama-ulama ahli tafsir. Mujahid murid Ibnu Abbas. Tapi dalam hal ini pendapat Mujahid berbeda dengan pendapat gurunya. Gurunya Ibnu Abbas menyatakan itu benar-benar dirubah secara fisik jadi kerak. Kalau muridnya Mujahid menyatakan enggak. Berkata juga Abul Aliyah. Abul Aliyah sebenarnya sezaman dan bertemu dengan Nabi SAW. Tapi beliau dianggap tabi'in, bukan sahabat. Kenapa? Karena ketika sezaman dan bertemu dengan Nabi SAW, dia belum masuk Islam. Masuk Islamnya setelah Nabi wafat, baru masuk Islam, lalu belajar tentang Islam. Jadilah beliau menjadi seorang ulama panutan, khususnya di bidang tafsir, dan menjadi rujukan ulama-ulama setelahnya. Ini Abul Aliyah, juga Qatadah. Berkata tiga orang ulama ahli tafsir ini, Mujahid, Abul Aliyah dan Qatadah, bahwa masakh yang dimaksud dalam ayat itu adalah maknawi. Artinya yang dirubah hati mereka seperti hati kerak, adapun fisik mereka tetap manusia, tidak menjadi kerak. Itu dua pendapat ini dua-duanya dikutip oleh Imam Ibnu Katsir yang menunjukkan ini ulama ikhtilaf, tapi kecenderungan Imam Ibnu Katsir kepada pendapat yang pertama, yaitu dirubahnya mereka adalah secara fisik dan bukan secara maknawi. Berkata Ibnu Hajar menukil pendapat Ibnul Arabi. Abu Bakar Ibnul Arabi juga termasuk ulama ahli tafsir, ulama ahli sunnah. Pakai alif lam, Ibnul Arabi, Abu Bakar Ibnul Arabi, namanya Abu Bakar Ibnul Arabi, sering dipanggil Ibnul Arabi. Berbeda dengan Ibnu Arabi tanpa alif lam. Kalau Ibnu Arabi tanpa alif lam ini zindiq. Al-Ghazali termasuk ulama yang keras atau yang lembut? Saya akan lanjut sebelum dijawab. Yang keras apa yang lembut? Al-Ghazali, penyusun kitab Ihya Ulumuddin. Keras apa lembut? Jawab tuh. Lembut apa keras? Lembut.
Ada nggak yang menurut beliau ekstrim, keras beliau mah? Nggak ada, lembut. Tapi kepada Ibnu Arabi, termasuk kepada Ibnu Sina, beliau menyatakan dua orang ini kafir, murtad. Itu beliau katakan di dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Karena apa? Dijelaskan dan pendapat Al-Ghazali dinukil oleh Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Karena Ibnu Arabi juga Ibnu Sina ini tidak beriman kepada adanya hari kebangkitan. Atau Ibnu Sina yakin adanya hari kebangkitan tapi cuma ruh tanpa jasad. Dan ini menyimpang, bertolak belakang dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dengan berat hati saya mengkafirkan kedua orang ini. Itu bukan orang yang ekstrim, yang kasar, keras. Gak ada orang yang menyatakan Al-Ghazali keras, mengkafirkan orang gitu. Lembut, tapi karena datanya, faktanya jelas nyata bahwa orang ini ilhad, mulhid, orang ini zindiq, orang ini menghalalkan khamr Ibnu Sina. Maka dengan berat hati saya mengkafirkan ini. Ini para ulama yang tahu siapa mereka, akidah mereka gimana, dan tahu batasan Islam kafir, tahu batasan iman dan kufur, tahu batasan tauhid dan syirik. Ini sudah keluar jalur. Itu para ulama itu. Ketika kita menyampaikan ini kepada orang banyak, wah ini keras. Tapi rujukan kita Al-Ghazali tidak dituduh keras. Oh coba tinjau ulang lagi mungkin keliru, sok atau baca bebarengan, nggak mau. Ada masjid namanya Masjid Ibnu Sina? Ada ya? Ada pesantren Ibnu Sina? Ada ruangan di sebuah lingkungan yang Islami katanya. Ruangannya disebut ruangan Ibnu Sina. Saya sudah usulkan tolong itu dirubah. Tapi ini kan lingkungan rumah sakit, ini gedungnya gedung Ibnu Sina. Kenapa nggak harus diambil dari tokoh muslim yang ahli di bidang kesehatan, kedokteran. Kenapa nggak diambil nama Imam Ibnul Qayyim? Ibnul Qayyim jago nggak kedokterannya? Super jago. Punya hasil karya tulisan tentang dunia kedokteran? Ya, At-Tibbun Nabawi, luar biasa rincinya. Para dokter di barat merujuk juga ke sini kepada Imam Ibnul Qayyim. Saya ada kawan dokternya lulusan sini Unpad. Belenyung dia lari belajar ilmu kedokteran ke Amerika dan ke Eropa, ke Belanda. Belenyung tuh pergi gitu. Pulang ke sini buka praktek pengobatan herbal, bukan kimia. Saya tanya kenapa? Kimia ini politik. Itu jualan racun untuk membiayai kepentingan politik orang-orang di sana. Kata orang sana, bukan kata saya, kata dia. Di sana sudah kembali ke herbal. Rujukannya At-Tibbun Nabawi susunan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Siapa yang ingin mendalami ilmu kedokteran modern yang dikembangkan di sana, merujuklah kepada At-Tibbun Nabawi. Dan Tibbun Nabawi satu bab khusus tentang metodologi pengobatan cara Nabi SAW, dan itu ada dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Zadul Ma'ad itu buku atau kitab sejarah Nabi SAW, dan di dalamnya ada tentang bagaimana cara Nabi mengobati penyakit. Rinci detil, hareeng, muriang, panas badan, ngagibrig, meusan juga ada di sana tuh. Gejalanya begitu, penyebabnya begitu, pengobatannya begini. At-Tibbun Nabawi ya. Tapi nama Imam Ibnul Qayyim tidak ada di lingkungan rumah sakit tadi. Saya usulkan aja ganti ruangan dengan nama Ibnul Qayyim. Gak digubris sampai sekarang. Itulah tentang siapa?
tentang orang yang dirubah fisiknya menjadi bentuk kera. Kata Imam Ibnu Hajar dan Imam Ibnul Arabi, ini Abu Bakar Ibnul Arabi seorang ulama Ahlus Sunnah, bukan Ibnu Arabi. Bedakan ya antara alif lam dengan tidak alif lam. Dua-duanya baik Imam Ibnu Hajar maupun Imam Ibnul Arabi merojihkan, menguatkan pendapat yang pertama. Pendapat Ibnu Abbas, pendapat Imam Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa yang dirubah fisiknya. Berkata Mujahid, innahu qaulun gharibun khilafu zahir minas siyaq fi hadzal maqam wa ghairi. Kata Mujahid, ini adalah pendapat yang aneh yang bertolak belakang dengan zahir konteks ayat ini yang menyatakan bahwa yang yang dirubah itu fisiknya. Itu kata Mujahid, karena Mujahid tadi berpendapat yang dirubah hanyalah hatinya. Maka dibantah lagi oleh para ulama ya, bahwa al aslu fil kalam al haqiqi, makna asal dari setiap ucapan adalah makna hakiki, makna yang sebenarnya. Kalau tidak ada qarinah, tidak ada dalil, tidak ada penjelasan lain-lain yang memalingkan dari makna hakiki, maka tidak boleh dipalingkan kepada makna maknawi. Dan ayat itu tidak ada dalil yang memalingkan kepada makna yang majazi, nggak ada. Maka tetaplah dia dalam makna yang hakiki. Dirubah benar-benar menjadi kera, dirubah benar-benar menjadi babi dengan makna yang sebenarnya. Walhasil para ulama memang ikhtilaf tentang makna dirubahnya orang secara hakiki ataukah secara majazi, tapi inilah fenomena alam yang akan terjadi di akhir zaman yang dialami oleh manusia-manusia tertentu. Manusia tertentu adalah ahli bidah dan ahli maksiat sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis-hadis tadi. Inilah yang kedua, fenomena akhir zaman yang kedua, adanya masakh, adanya khasaf dan adanya qadhaf. Fenomena ketiga, bulan depan kita bahas. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Cukup 1 jam, itulah batas kapasitas maksimal kita dalam menyerap ilmu. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan dikumpulkan. Sambil menunggu dikumpulkannya pertanyaan dari studio Radio Roja, barangkali ada pertanyaan lewat WA atau SMS, silakan. Mohon agar pertanyaan tidak dikirim ke WA nomor saya ya. Ada kiriman masuk langsung saya delete, tidak akan dibacakan dan tidak akan dijawab. Suka berlanjut keluar majelis nantinya.
Ya, pertanyaan pertama, dimohon tidak nambah lagi pertanyaan karena waktunya mungkin tidak cukup, sementara yang ada juga sudah terlalu banyak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah termasuk yang tidak boleh adalah musik nyanyian religi? Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadits untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladzi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang, bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustadz-ustadz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang di YouTube. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah maka itu sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram nggak bisa dan nggak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya lagu-lagu religi sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu nggak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh nggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang membicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu. Mungkin dia taubat sebelum matinya.
Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak, beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti Ustadz ini mencap ahli neraka kepada mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam, dosa enggak? Ya iya. Boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada. Kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, Nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya, berdarah-darah. Lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung divonis pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang haramnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya, gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang nggak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Anak-anak kami baru dipindahkan sekolahnya ke sekolah tertentu. Di sini disebut, ya saya bacakan, ya nanti khawatir promosi. Yang pembinanya adalah ustadz.
Maksudnya saya. Mohon bantuan doanya, syukron. Ya, didoakan semoga menjadi anak yang soleh dan solihah dan pinter ya. Ya betul, sekolah ini saya menjadi pembinanya di sini. Sekalipun demikian nggak saya sebut sekolah mana ya. Bagaimana dengan orang tua yang tetap ingin ada musik dan ada tradisional dalam pernikahan? Padahal saya sudah menjelaskan kepada orang tua saya untuk mengadakan pernikahan syar'i. Apa saya harus kekeh dengan keinginan saya atau ikuti orang tua? Ini sering teralami. Karena apa? Karena banyak faktor tuh. Kenapa orang tua sampai kekeh dan memaksa kita mengikuti keinginannya? Karena selama ini kita tidak mempraktekkan hasil ngaji di tengah keluarga. Karena selama ini kita terlihat tidak istiqomah, kalau sholat juga jarang berjamaah gitu ya. Kalau ada sesuatu yang secara syar'i haram masih kelihatan ada toleransi gitu tah. Orang tua sudah melihat kita masih bisa dipaksa. Tapi kalau selama ini kita menunjukkan kita orang yang memiliki loyalitas yang tinggi, komitmen kepada Islam. Sebelum azan kita sudah di masjid, jam 3 kita sudah bangun, ya. Orang tua kita bangun semuanya sudah beres gitu. Kita begitu santun ke orang tua, begitu perhatian ke adik atau ke kakak. Begitu ramah juga ke tetangga. Orang tua menilai kita orang yang sangat multazim kepada Islam dan gak bisa diganggu gugat. Kalau sudah tahu begitu pas mau nikah kita ingin begini, orang tua gak akan bisa maksa, gak akan berani. Karena apa? Walaupun dipaksa kita akan kekeh. Kekeh bertahan di atas kebenaran tapi tetap baik di dalam mengungkapkan ke orang tua. Maka orang tua yang akan mengalah, akan bertanya, kamu inginnya pernikahan kayak gimana sih? Kita sesuaikan aja lah gitu. Nah, kita bilang kita begini-begini, ya sudah apa boleh buat. Walaupun kawan-kawan dia pasti akan menganggap aneh, inilah prinsip anaknya yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi perjuangan untuk bisa melaksanakan walimah yang syar'i itu tidak instan. Seminggu sebelum pernikahan baru ngomong, enggak. Tapi bertahun-tahun sebelum nikah itu kita alami, kita sudah mengkondisikan keluarga kita, menunjukkan sikap kita, sehingga orang tua akan memaklumi, wah ini mah nggak bisa diganggu gugat, ya udahlah kita ikuti saja, paling begitu, ya. Seperti itu. Jadi ikhwan dan akhwat yang masih belum laku sampai sekarang, masih targetnya 2-3 tahun lagi menikah, usaha untuk menyelenggarakan walimah pernikahan yang syar'i harus sejak sekarang. Tapi kan calonnya belum ada. Ya nanti lebih baik siap pas calonnya ada sudah langsung daripada nggak siap tiba-tiba ada. Lebih baik siap walaupun nggak jadi, udah siap tapi nggak ada yang mau. Lebih baik begitu daripada tidak siap tiba-tiba ada yang mau, ya. Tidak bisa umpamanya selama ini kita lalai, pas sehari 2 hari menjelang pernikahan baru kita ngotot, itu susah. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan profesi pendidik di TKA, TPA? Terkadang menyampaikan lagu. Ya sekali lagi, jangan jadikan lagu sebagai metode untuk mendidik. Jangan. Islam itu sudah lengkap, termasuk metode mendidik yang benar gimana. Gak perlu mengadopsi cara dan metode mendidik orang kafir. Oh ini bagus, kayaknya mereka berhasil dalam hal ini. Sebodoh amat berhasil untuk kebatilan iya, tapi cara yang batil dipakai untuk menerapkan kebaikan gak bisa. Akhirnya anak lebih suka kepada nada lagunya daripada isinya, ya. Umpamanya rukun Islam ada 5, masuk ke lagu balonku. Balonku ada 5 gitu ya. Dirubah syairnya, rukun Islam ada 5. Nanti meletus yang syahadat dar.
Anak lebih suka lagunya bukan isinya nggak ngerti mereka. Apakah akan tertanam hafalan? Iya, tapi bersamaan dengan itu tertanam hal yang buruk, yaitu apa? Suka kepada lagu. Akhirnya kalau tidak dilakukan, nggak bisa menghafal. Ya, kalau menghafal harus dilakukan, cari lagu yang pas untuk itu. Itu mengambil metode orang lain dalam menerapkan pendidikan, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau ada yang selama ini menerapkan hafalan dengan lagu, rubah. Anak remaja saya masih suka main musik dan selalu mengulur waktu ketika akan berhenti bermain musik. Bagaimana cara ampuh agar anak tidak berontak? Karena hobinya dan temannya adalah musik. Saya pun mau belajar menyampaikan ayat dan hadis. Nah ini nggak bisa instan. Harus sejak TK TPA ya. TK TPA-nya diajar nyanyi itu susah karena sudah kecanduan suka kepada nyanyian. Akhirnya ya sudah. Ketika sudah remaja sudah susah untuk dirubah. Apakah Allah akan mengampuni dosa jariyah? Ya, ada dosa jariyah. Dosa jariyah adalah dosa yang mengalir terus walaupun pelakunya sudah mati. Ada pahala jariyah, ada dosa jariyah. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan yang salah dalam Islam, bukan Islamnya yang salah, tapi dia mengajarkan pemahaman yang salah tentang Islam, dia memikul dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikutinya. Umpamanya kita mengajarkan sholat subuh 3 rakaat. Salah apa benar? Salah. Dilaksanakan oleh muridnya. Setiap kali murid itu melaksanakan dia dosa dan dosanya juga mengalir ke gurunya terus. Gurunya sudah mati, muridnya masih melaksanakan 3 rakaat salat subuh, terus ngalir ke alam kuburnya. Itu dosa jariyah. Ya, ada nggak yang mengajarkan salat subuh 2 rakaat? 3 rakaat? Nggak ada. Ini contoh ekstrim. Yang lain banyak mengajarkan ibadah tapi nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Dosa enggak? Dosa. Ayat dan hadis menjelaskan itu, maka mengalir terus ke gurunya. Gurunya mati, muridnya masih mengamalkan kebidahannya, ngalir terus. Kedua, contohnya umpamanya memfasilitasi kemaksiatan. Kita bikin rumah judi, kita bikin rumah untuk mabuk, kita bikin rumah untuk prostitusi. Jangan kita lah, seseorang bikin. Setiap ada yang datang ke sana, dia dosa dan dosanya juga ditimpakan kepada pemilik tempat itu. Makin banyak pelanggan, makin banyak dosa yang harus dia tanggung tanpa mengurangi dosa para pendatang ini sedikit pun. Si pemiliknya mati. Tempat prostitusinya, tempat mabuknya, tempat maksiatnya masih ada. Masih berdatangan orang tiap malam. Maka dosanya tetap mengalir ke alam kuburnya. Jadi ada dosa jariyah selain ada pahala jariyah ya. Apakah bisa dihapus? Bisa dengan tobat. Kalau umpamanya dia sebelum matinya tobat ya, maka kalau tobat dari pemahaman yang salah dia ralat. Ada nggak ulama yang seperti itu? Banyak ulama-ulama yang tadinya berkecimpung dalam kebidahan lalu tobat karena dakwah ulama ahlus sunnah. Contohnya siapa? Banyak, seperti contohnya Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, contohnya Imam Ibnu Qayyim. Tadinya beliau sufi, bertemu dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, debat, kemudian karena beliau hanif rujuk, kemudian menjadi ulama ahlus sunnah. Seperti Imam Asy-Syahrustani, seperti Imam Al-Baqilani, seperti Imam Al-Juwaini. Itu tadinya Asy'ariyah, tadinya memiliki akidah yang menyimpang, lalu memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla ya. Ralat semuanya itu, kemudian selebihnya itu di luar kemampuan dia.
Kalau umpamanya seorang punya tempat maksiat lalu tobat, hancurkan atau udah bubarkan, ditutup. Jadikan pesantren. Jadikan umpamanya tempat ngaji. Jadikan umpamanya tempat orang mencari ilmu. Maka insya Allah akan terhapus dosa jariah tersebut. Wallahu a'lam. Jika suami akhir-akhir ini malas sholat wajib, istri sudah mengingatkan dan mengajak. Terkadang suami nurut, kadang tidak. Apakah istri berdosa membiarkannya, mengingkari perbuatannya, mendoakannya, tapi tetap melayaninya dengan baik? Wajib bagi istri itu tetap mengingatkan, menasihati, bawa ke pengajian gitu ya, mendoakan kebaikan, dan tetap layani sebagai seorang suami. Tetap saja kewajiban dia sebagai istri wajib dia laksanakan selama dia menjadi suami. Ustaz, ya. Ada pertanyaan dari pendengar radio, Ustaz. Saya seorang anak di mana kedua orang tua saya sudah di umur senja di angka 60-an. Kewajiban saya harus berbakti kepada mereka, di mana kadang berbenturan dengan jadwal kajian. Karena orang tua suka mengerjakan pekerjaan rumah yang cukup berat, juga orang tua masih mencari nafkahnya. Mana amalan yang lebih utama? Jika waktu berbenturan, apakah tetap ke kajian atau membantu mencari nafkah dengan orang tua? Syukran, jazakallah khair. Afwan wa jazakallahu khair. Ya barakallahu fik yang barusan bertanya ya. Menuntut ilmu waktunya fleksibel, bisa kapan saja dan bisa bagaimana saja. Kalau nggak mampu hadir ke kajian, bisa mendengarkan radio. Bisa ngedownload hasil kajian kemarin, didengar sekarang lewat internet. Adapun membantu orang tua nggak bisa fleksibel. Kalau kita bisa menjadwalkan waktu membantu orang tua yang diatur tidak bentrok dengan kajian, ya bagus. Kita usul atau atur orang tua, Pak, Bu, gimana kalau pekerjaan ini kita kerjakan setiap hari jam sekian, jam sekian, jam sekian. Agar bisa ngaji, bisa juga bantu orang tua, itu bagus. Kalau bisa lakukan, atur seperti itu. Kalau tidak bisa, kalau tidak bisa dan orang tua sangat membutuhkan pertolongan kita, sangat vital bantuan kita bagi mereka, yang apabila kita tidak bantu mereka itu bisa kecewa, marah gitu ya, maka bantu dulu mereka. Kajian bisa lain waktu, bisa lewat radio, bisa sambil bantu sambil nyetel radio. Orang tua juga disuruh sambil dengar juga gitu ya. Atau nanti lewat internet, di Facebook, di YouTube, bisa di-download dari sana, bisa didengar dari sana. Maka lakukan seperti itu. Jadi prioritaskan membantu orang tua, adapun mencari ilmu fleksibel baik waktu ataupun caranya. Wallahu a'lam. Saya punya teman yang memiliki kekurangan. Dia bisa melihat hal gaib seperti setan. Akhir-akhir ini dia ngeluh karena lelah. Bisa lihat hal-hal gitu. Bulan lalu dia minta ustadz dekat kosan untuk ditutup mata batinnya. Tapi hanya berlaku sebulan. Karena doa yang ustadz itu kasih tidak dibaca, tidak diamalkan setiap harinya oleh teman saya itu. Pertanyaan, apa ada cara atau pengobatan untuk menutup mata batin tersebut? 2. Apa Ustadz ada rekomendasi tempat atau Ustadz yang bisa mengobati teman saya? Kebetulan teman saya yang lain kena 3 santet. Dan Ustadz dia yang di Belitung dan Bandung sudah menyerah untuk mengobatin dia. Dan setiap saya ajak ruqyah dia nolak. Ya, pertama itu yang disebut indigo ya. Mungkin dari anak-anak
Sudah teralami. Indigo salah satu fenomena perdukunan. Dan itu terjadi begitu saja, tidak terjadi begitu saja, tapi akibat dari perjanjian antara orang tuanya dulu, kakeknya, buyutnya dengan bangsa jin. Mungkin ada leluhurnya yang pernah jadi dukun, jadi tukang sihir gitu ya, bekerja sama dengan setan dari kalangan bangsa jin. Kemudian mengadakan perjanjian, salah satu poin perjanjiannya kalau si dukunnya ini mati, jinnya nanti harus menurun kepada salah satu turunannya sesuai dengan kriteria yang disepakati. Belum tentu ke anaknya. Dan tidak tentu ke seluruh anaknya, mungkin satu anaknya. Anaknya nggak ada yang sesuai dengan kriteria, mungkin cucunya, mungkin cicitnya, mungkin buyutnya, mungkin terus ke bawah ya. Nah, pas ada yang sesuai masuk ke sana. Makanya anak itu sejak kecil sudah aneh-aneh. Sudah bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh umumnya orang. Ini yang sekarang disebut dengan fenomena indigo. Bisa disembuhkan? Ya bisa. Tapi terus terang berat. Karena harus dari anaknya itu sendiri. Kita orang luar cuma sekali dua kali. Ngasih apa? Ngasih petunjuk. Yang petunjuk itu wajib dilaksanakan oleh dia. Ya. Pertama, ajari dia ngaji. Ajarkan tekankan untuk banyak-banyak menghafalkan Al-Quran. Memiliki waktu rutin untuk membaca Al-Quran, menghafalkannya, mengulang-ulangnya. Ajarkan kepada dia doa-doa harian. Baca itu setiap hari sesering mungkin. Pertama benteng. Kalau umpama jinnya belum masuk itu tertolak. Kalau jinnya sudah masuk nanti terusir dengan sendirinya. Siapa jin mana yang setan mana yang betah berada dalam diri orang yang diisi oleh Quran ya, oleh bacaan, oleh hafalan, oleh zikir ya. Kedua, ajarkan kepada dia tauhid. Semakin kuat, semakin lurus pemahaman tauhid dia, itu semakin besar daya tolaknya terhadap keberadaan setan yang ada dalam dirinya ya. Ketiga, ajarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah seintensif mungkin, tidak hanya yang fardu tapi juga yang sunnah. Kalau ini dilakukan tanpa harus diobati, diterapi secara khusus, otomatis ini sembuh sendiri. Si setannya akan lari sendiri, nggak betah gitu ya. Dia akan cari media lain selain diri orang itu. Sehingga kalau sudah lari, fenomena indigonya akan hilang dengan sendirinya. Dia nanti tidak akan lagi melihat hal-hal yang aneh-aneh seperti yang diceritakan di dalam pertanyaan. Adapun kalau kita minta diruqyah, diobati oleh orang lain, itu sifatnya hanya sementara. Datang ke ustaz diruqyah, hilang sudah. Pulang lagi ke rumah, datang lagi. Datang lagi ke ustaz diruqyah lagi, sembuh lagi. Pulang lagi, datang lagi. Ibarat apa? Ibarat orang yang butuh pengawalan polisi dari kejahatan orang. Selama polisi ada, orang yang mau jahat nggak berani. Begitu polisinya kan orang juga tidur, ya. Dia sendirian, nah baru datang itu orang jahatnya. Seperti itu. Oleh karena itu, yang bagus bukan minta pengawalan polisi. Dia belajar bela diri. Belajar baik silat, kungfu, karate atau apapun gitu ya. Nah, nggak perlu lagi polisi, atau dia bawa senjata, minta ke polisi tolong beri saya senjata. Ada orang jahat, dor gitu. Nggak perlu pengawalan orang. Nanti orang itu juga mikir, waduh, punya senjata, senjatanya kerebut juga dia jagoan loh. Dirempuk 10 orang, oke malah 10 orangnya yang kabur umpamanya kayak begitu. Maka dia akan pergi sendiri, nggak berani mendekat, ya, seperti itu. Jadi banyak teralami datang orang, Ustaz tolong saya ini dirasuki jin. Mana jinnya sekarang? Tadi takut di sana nggak mau. Suruh masuk ke sini, masuk sini, gitu ya. Diruqyah ampun-ampunan, sembuh sudah. Besoknya datang lagi, di rumah masuk lagi Ustaz. Nah gitu. Akhirnya kita berikan petunjuk begini-begini. Dilaksanakan insya Allah. Dengan sendirinya dia akan sembuh. Terakhir ya,
Apabila salah satu anggota keluarga meninggal, apa yang harus dilakukan setelah menguburkan? Apakah boleh mengadakan pengajian, bukan tahlilan, untuk mendoakan yang sudah meninggal atau tidak usah? Tidak usah. Doa tetap, tapi tidak diritualkan. Tidak dilakukan secara berjamaah. Awalnya lahir tahlilan itu begitu. Ya kita ini bukan tahlilan, doa bareng-bareng aja ngaji ini. Awalnya dari sana, akhirnya dirutinkan menjadi tradisi ya. Doakan wajib, doakan tapi masing-masing. Doakan dalam sholat, doakan setelah sholat, doakan di waktu-waktu yang mustajab gitu ya. Terutama anak-anaknya. Kesolehan anak terhadap orang tua ya, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Semakin soleh, semakin sering. Sehingga semakin sering mendoakan itu indikasi kadar kesolehan dia. Berdasarkan hadis, wa waladun solihun yad'ulah. Ya. Dan seorang anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Disebut kesolehan anak dikaitkan dengan seberapa sering dia mendoakan orang tua. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Maka ikhwan akhwat, perseringlah mendoakan orang tua. Baik orang tua masih ada ataupun sudah meninggal, dan seberapa sering doa kita untuk orang tua itu menentukan atau menjadi ukuran kadar kesolehan kita sebagai anak. Sering-seringlah mendoakan orang tua, dan doakannya bukan hanya dunia saja, sehatkan, panjangkan umurnya, luaskan rezekinya. Yang lebih penting adalah berikan hidayah, berikan taufik untuk beribadah, dan nanti wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, masukkan ke dalam surga, bebaskan dari api neraka, bebaskan dari azab kubur, berikan nikmat kubur dan seterusnya. Itu yang lebih penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ini udah terakhir. Bonus. Ana istri pertama. Allah menjanjikan surga untuk wanita yang mengikhlaskan suami melakukan ta'addud. Iya gitu? Bagaimana cara ana untuk selalu ikhlas dan mencintai suami karena Allah, walaupun ana kadang suka kesal dan marah ketika iman sedang turun? Pertama, sebenarnya tidak ada nas baik ayat ataupun hadis yang menyatakan istri mana saja yang rela ikhlas di ta'addud akan dijanjikan surga, enggak ada. Alah kumaha tuh. Hanas. Tapi jangan khawatir. Janji surga itu bagi istri yang taat kepada suami. Baik di ta'addud atau tidak. Baik dia istri pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Asal taat kepada suami, surga. Sebagaimana ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, Nabi menyatakan, alaki bu'lun, apakah kamu sudah menikah? Dijawab ya. Kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Kata istrinya, tidak ada satupun tugas yang dibebankan kepadaku dari suamiku seberat apapun yang aku mampu kecuali aku lakukan, kecuali yang aku tidak mampu melakukannya. Kata Nabi SAW, fanduru kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Kalau seorang istri ahli ibadah kepada Allah, fardu kalaku, sunnah kalampah, tapi bikin kesel suaminya, itu sholatnya ditolak itu oleh Allah Azza wa Jalla. Ibadahnya ditolak, dia tetap ke neraka. Pernah saya sampaikan, salah satun la turfa'u sholatuhum min ru'usim ila shibra. Ada 3 golongan manusia, sholat mereka tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali sejengkal. Sejengkal udah mentok, tidak langsung terus menembus langit diterima oleh Allah, enggak, alias ditolak. Salah satu di antara 3 ini adalah wa mra'atun batat wa zawjuha anha sakhit. Seorang wanita yang tidur di malam hari dalam keadaan suaminya murka, kesal, kehel kepada dia.
Apapun penyebab kehelnya, ya. Jadi kalau umpamanya seorang istri membuat suaminya kesel, itu mengakibatkan sholat-sholatnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak diterima, walaupun dia rajin sholatnya. Perhatikan bagaimana sikap seorang istri kepada suami, baik dia ditandud atau tidak, baik istri pertama, kedua ataupun ketiga. Walaupun dia rela ikhlas ditandud sampai keempat sekalipun, tapi setelah ditandud tetap membuat suaminya kesel untuk perkara-perkara yang tidak syar'i, tetap dia diancam dengan ancaman neraka, ya. Jadi bukan ke satu, kedua, ketiganya, bukan ditandud atau tidak, taat atau tidaknya kepada suami. Apakah menyenangkan suami atau mengesalkan suami. Jaga mulut, jangan sampai ketika sedikit kesal ke suami, semua keburukan-keburukan suami diungkit. Sampai kesimpulan, selama berumah tangga denganmu aku tidak pernah bahagia. Padahal bahagia terus, cuma satu kali itu saja. Selama berumah tangga selalu menyakiti hatiku. Padahal selama ini sering membahagiakannya. Semua kebaikannya walaupun sebesar buih di lautan gugur terhapus dengan satu ucapan itu. Hati-hati kepada suami, ya. Semoga ukhti yang bertanya ini dianugerahi kesabaran, ketabahan dan ketaatan kepada suaminya, ya. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali di sebulan yang akan datang melanjutkan fenomena akhir zaman. Subhanakallahum bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.